Nah, teman-teman ya, saya sedikit akan menjelaskan kenapa saya itu tidak pakai soda kue dan baking powder ya. Jadi ini menjadi satu alasan dasar saya gitu kan. Yang pertama, teman-teman ya, bahwa namanya ragi instan yang saya gunakan seperti ini ya. Ini kan saya menggunakan merek Mauripan ini. Nah, saya hanya memakai pengembang tunggal yaitu ragi instan tanpa memakai soda kue ataupun baking soda atau juga baking powder ya teman-teman ya. Ya, pada dasarnya kalau menurut saya ini menurut saya ya itu seperti itu kan. Jadi nanti pendapat teman-teman kan akan berbeda-beda karena di sisi lain juga kan memang fungsi dari pengembang baik itu ragi instan, baking soda, baking powder itu kan agak sedikit berbeda dan tujuannya juga eh, sedikit mengarah ke hal yang pembuatan berbeda gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Karena tiga tiga pokok ini itu adalah semuanya adalah pengembang. Nah, cuma kalau ragi instan itu memang mayoritas ataupun ke fungsinya ya yang secara eh, globalnya gitu ya, secara langsungnya itu untuk mengembangkan roti-roti yang memang apa bahan ya, bahan yang memang untuk bahan seperti roti. Artinya dia lebih maksimal untuk mengembang dan bersifat cepat gitu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau baking powder dan baking soda yaitu tujuannya sama, mengembangkan bahan ya. Tetapi di sini kan ada spesifikasi kalau baking soda, baking powder, baking soda itu biasanya untuk membuat ya ini menurut saya ya, untuk membuat seperti yang lebih banyak kandungan airnya. Adonan yang lebih banyak kandungan airnya seperti contohnya dia pukis seperti itu, kemudian martabak manis kan. Dan dia bersifat cair ya. Nah, sedangkan untuk baking powder ya teman-teman, dia itu untuk memang kegunaan sering kita gunakan di kue-kue yang kue kering ya, seperti contohnya kue-kue oven seperti cake ataupun apa ya, kue yang bersifat di open lah seperti itu. Jadi artinya sifatnya kan beda seperti itu teman-teman. Nah, kalau cakwe dan odading sendiri itu kan sebenarnya bahannya itu sama persis ya teman-teman. Artinya sama persis dengan roti ya seperti itu. Hanya bedanya kita itu kan digoreng. Coba kalau teman-teman di apa namanya di open itu sama persis jadinya seperti roti kan seperti itu. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian gimana sih kalau umpamanya ketiganya kita pakai gitu kan? Ya sebenarnya tidak masalah. Bahkan saya sendiri dulu-dulunya ya sering memakai tiga pokok itu ya. Dan kebetulan di sini juga ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan kalau pakai ragi instan dan soda kue bandingannya berapa bang untuk per kilogram seperti itu. Nah, ini juga ya mungkin akan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi saya dulu juga pernah memakai ya teman-teman ragi instan, saya beri soda kue dan saya beri baking powder, bahkan pernah saya berikan amonia seperti itu ya. Nah, cuma yang pernah saya pakai lama adalah baking soda, baking powder dan beserta ragi instan. Dan saya melihatnya hasilnya tidak, kalau menurut saya pribadi ya tidak terlalu ya mencolok banget. Ya mungkin ada gitu ya teman-teman. Ada. Apalagi kita itu kalau membuat adonan mungkin di daerah-daerah yang sedikit-sedikit agak cuacanya dingin gitu kan, kita memang harus butuh suplai pengembang yang kuat kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kan saya sendiri usaha di daerah-daerah yang cenderung panas ya teman-teman. Jadi dengan ragi instan ini sendiri dia akan cepat ngembang ya seperti itu. Dan ya hasilnya sama aja gitu. Jadi kalau untuk takaran ya teman-teman, biasanya saya lebih cenderung ke banyakkan ragi instannya. Umpamanya nih, ini hari ini ya saya membuat takaran 4 kilo ya untuk roti goreng ataupun bolang-baling. Saya ini kasih ragi instan yang ini teman-teman, sudah saya kasih itu kan. Itu ragi instan cuma 1 sendok, jadi 1 sendok makan ya saya berikan. Ukurannya adalah saya menggunakan 1 sendok makan ya.
Nggak tahu untuk gramnya berapa kalau seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, bisa komen seperti itu, berapa gram kalau rata-rata di sendok makan seperti ini. Dan kalau kita berikan soda kue ataupun baking powder ya, biasanya saya hanya tambahkan sedikit, dia hanya 1/4 sendok ataupun ya kurang dari itu ya. Sama ragi apa namanya, baking powder ataupun baking soda. Nah, upamanya kalau tidak menggunakan ragi instan, hanya menggunakan baking soda dan ataupun baking powder, sebenarnya jadi nggak gitu kan ya. Kalau secara apa ya, itu jadi teman-teman ya. Tidak, kita tidak bisa mengatakan tidak jadi, itu jadi. Cuma sistem kerjanya itu akan berbeda teman-teman ya. Namanya ragi instan itu kan instan, dia akan cepat ya, cepat sekali ngembang. Dan kalau baking soda ataupun baking powder bisa kita gunakan, walaupun sebenarnya yang saya jelaskan tadi, kalau baking soda dan baking powder kan punya tujuan masing-masing ya, untuk mengembangkan bahan yang bertujuan membuat bahan yang sedikit berbeda ya. Begitu juga dengan ragi instan. Tapi bisa juga, bisa jadi untuk kita membuat odading ini cuma cara kerjanya, sistem kerjanya dia itu agak lambat. Jadi nih upamanya ya teman-teman ya, kita membuat odading ini ataupun bolang-baling ini kan biasanya kan subuh ya, upamanya saya bangun jam 4 gitu kan, saya ngadon sampai pokoknya setengah jam lebih lah, jam 5 kurang, jam 5 ke pangkalan. Nah jam 6 bisa kita goreng kan seperti itu. Artinya dari proses awal ini, dari proses awal ya teman-teman, bukan dari proses profitnya atau proses pendiamnya. Kalau dari awal bikin jam 4 gitu kan, jam 4 kita mulai ngaduk ya seperti itu, mulai ngadon, dihitung sampai goreng berarti kan 2 jam. Tapi kalau secara propping bukan selesai, anggap selesai jam 5 kurang kurang 4 atau berapa gitu kan, setengah 5 upamanya kan, kita ngaduk setengah jam anggap gitu kan. Nah jadi ada waktu 1,5 jam itu bisa kita goreng. Nah kalau menggunakan baking soda ataupun baking powder itu tidak bisa seperti itu teman-teman, jadi tidak bisa seinstan itu. Bisa jadi teman-teman ini adalah alternatif juga gitu kan, ketika teman-teman membuat adonan yang tenggang waktunya itu kan, itu agak lama. Umpamanya teman-teman jualan sore, ini cocoknya jualan sore gitu kan, jualan sore. Nah jadi teman-teman nggak bisa ini buat adonan umpamanya mulai jualan umpamanya jam 3 sore ya, teman-teman nggak bisa membuat adonan jam 2 ataupun jam 1, itu nggak bisa ya, kalau dengan menggunakan baking soda ataupun hanya dengan baking powder ya seperti itu, dia agak lambat. Jadi kira-kira teman-teman harus mulai mengadon itu agak pagi ya teman, entah itu jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Nah itu baru mengembang maksimal nanti di sore seperti itu. Artinya dia butuh waktu yang memang berjam-jam, entah itu 5 jam 6 jam seperti itu. Mungkin ya paling cepat-cepatnya 4 jam gitu. Itu masih berat ngangkat. Nah kalau namanya ragi instan 1 jam ataupun 2 jam itu sudah sangat maksimal sekali, dan 3 jam 4 jam itu sudah over kan seperti itu. Bahkan sampai 6 jam itu ya bisa, cuma udah kelewat over teman-teman. Berbeda dengan menggunakan baking powder saja ataupun baking soda, dia ngadonnya super ekstra dan yaitu agak lama dia proses ngembangnya. Karena saya pernah juga membuat konten, salah satu konten itu waktu di daerah Lampung juga, tepatnya di daerah Talang Padang ya. Dia hanya menggunakan soda kue. Dia mulai ngadon jam 9 teman-teman. Bayangkan jam 9 mulai ngadon, jam 10 anggaplah. Jam 10, 11, 12, 1, 2. Nah, jam 3. Jam 2, jam 3 itu berarti butuh waktu 4-5 jam untuk memaksimalkan adonan ini ngembang sehingga bagus untuk digoreng seperti itu. Nah, itu salah satu alternatif ya teman-teman, ketika teman-teman sibuk dengan adonan ini untuk menjaga ritmenya agar lebih lama lagi. Nah jadi itu ya teman, salah satu alasan yang saya pakai gitu kan, kenapa harus ragi instan saja, tidak menggunakan soda kue dan baking powder ya. Ya bukan berarti saya anti itu, tapi memang daripada semua itu adalah pengembang menurut saya, cuma memang fungsinya sedikit berbeda, tapi bisa digunakan untuk adonan yang kita gunakan untuk adonan baik bolang-baling ataupun cakwe kan seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi
jelas ya teman-teman, artinya jelas bahwa kenapa kita itu menggunakan ragi instan saja kan, seperti itu. Sedangkan teman-teman mungkin ada yang protes, saya harus menggunakan baking powder atau menggunakan baking soda. Itu kan pilihan masing-masing, tidak masalah, dan itu bisa untuk penguat juga gitu. Yang penting bahan-bahan pokoknya untuk membuat bolang-baling ataupun cakwe ini tidak ada yang ketinggalan ya. Salah satunya adalah seperti mentega, ragi instan kan, seperti itu yang paling pokok untuk mengembangkan adonan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.